Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu bersemangat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Malam hari ini ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikanlah kami pengertian Tuhan, dan hati yang mau taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ratapan 3 ayat 21-26. Tertulis demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap mobil mempunyai suatu bagian yang disebut radiator, yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas. Isi dari radiator adalah air. Di Indonesia dan negara yang tidak mempunyai musim dingin, air yang dipakai seringkali tidak terlalu dipermasalahkan. Air putih biasa saja bisa digunakan. Tapi di negara dengan 4 musim, air untuk radiator adalah air yang khusus, yang bisa tahan tidak beku hingga suhu minus 30 derajat. Saya baru menyadari akan hal ini ketika hendak membeli air radiator. Ternyata air yang dipakai adalah air yang tidak biasa. Air ini tidak akan beku walaupun suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Itu sebabnya tidak heran mobil bisa berfungsi dengan baik meskipun suhu sangat dingin dan salju tebal turun karena air radiatornya tidak beku. Air yang tidak beku ini mengingatkan kita tentang iman dan pengharapan kepada Tuhan yang seharusnya tidak boleh beku. Sekalipun kita menghadapi situasi krisis dalam hidup, keadaan yang terjadi di sekeliling kita tidak boleh sampai mempengaruhi iman kita. Dalam Ratapan 3 ayat 21-26 ini dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia mengalami berbagai krisis dalam hidupnya. Dan ia juga melihat dari sudut pandang bangsanya, bagaimana penderitaan dan kesukaran terjadi, melanda silih berganti. Krisis yang terjadi itu bukanlah hal yang gampang, melainkan perkara yang sangat sulit untuk dihadapi dan untuk diterima sebagai sebuah kenyataan. Kita membaca di ayat-ayat dalam pasal ini, ada keinginan untuk memberontak, hati mengeluh dan penuh dengan kesah. Tapi dalam situasi demikian, Yeremia berkata bahwa hal-hal inilah yang kuperhatikan, yaitu kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tuhan adalah bagian hidupku. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Yeremia tidak memperhatikan masalah dan persoalan yang ia hadapi, tapi ia mengarahkan perhatiannya kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika krisis melanda kehidupan kita, saat persoalan dan masalah harus kita hadapi. Jangan sampai iman dan pengharapan kita kepada Tuhan menjadi beku dan tidak berfungsi. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita tidak larut dalam kekecewaan dan keputusasaan, supaya iman kita tidak beku tapi terus menyala berharap kepada Tuhan? Caranya adalah dengan melakukan seperti yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu arahkan fokus perhatian kita bukan pada masalah, bukan pada persoalan, bukan pada kesukaran yang kita alami, tapi arahkan fokus kita, perhatian kita pada kasih setia Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan, pandanglah kepadanya, dan sadari akan kasih kemurahan Tuhan. Saat Petrus berjalan di atas air, perhatiannya teralihkan pada angin dan ombak, lalu ia mulai tenggelam. Jangan sampai saudara kita terintimidasi dengan persoalan dan membuat kita tenggelam dalam ketakutan, tapi pandang pada Tuhan Yesus. Ingatlah akan kasih dan kebaikan-Nya. Percayalah kepada Tuhan, kasih-Nya selalu melingkupi kita, sekalipun kita ada dalam kesukaran. Apa krisis yang saudara sedang alami pada saat ini? Mungkin itu masalah dalam keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, dan berbagai hal lainnya. Mari arahkan perhatian saudara kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Tuhan itu baik. Nantikanlah dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami pemulihan dan bukti kebaikan-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami semua untuk kami memperhatikan hal-hal yang penting, tidak memperhatikan persoalan kami, tapi mengarahkan perhatian kami kepada kasih setia Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru, kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan atas kami. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan selalu ada beserta, menopang dan memberi kekuatan. Bahkan Tuhan menyatakan mujizat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau berserah dan selalu bersandar kepadamu Tuhan. Kami tidak mau terintimidasi dengan masalah yang ada, tapi kami mau mempercayakan semuanya kepadamu dan bersabar menantikan waktu pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati semua bangsa di dunia ini ya Tuhan, berkati umat-umat-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya kami alami berkat Tuhan, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.